Mari kita membaca kitab suci satu kali lagi dari Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal pertama. Mari kita membaca satu kali lagi dari permulaan sampai akhir. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan sedemikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Kita berdoa satu kali lagi. Berkati jam selanjutnya. Berkati hamba-Mu yang akan buka mulut, akan menyampaikan firman. Biar Engkau dengan Roh-Mu yang kudus membawa pikiran kami masing-masing yang dicipta oleh Tuhan, merenungkan firman yang Tuhan wahyukan kepada kami dan menjadi makanan rohani kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal 1 menjadi pasal sebagai dasar dari seluruh Mazmur yang membicarakan tentang manusia di hadapan Tuhan. Ada yang hidup benar, ada yang hidup berdosa, ada yang hidup penuh takut kepada Tuhan, ada yang hidup bercemooh kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur pertama dikatakan, bagi orang yang benar ada 3 hal yang secara pasif dia tidak lakukan. Dia tidak akan mengikuti nasihat orang jahat. Apa saja yang dilakukan, dia tidak ikut arus. Orang-orang jahat memakai pikiran otak yang diberikan Tuhan sebagai salah satu yang paling penting dalam hidupnya, untuk memikirkan hal-hal yang jahat, yang merugikan orang, yang merusak moral, yang menghancurkan masyarakat, yang merusak pribadi-pribadi yang hidup di dalam dunia ini. Orang-orang jahat memakai rasio sebagai salah satu alat yang paling penting di dalam memikir dan di dalam mengelola hidup kita, untuk melakukan hal kejahatan yang sangat melawan kehendak Tuhan Allah. Dan orang benar tidak ikut nasihat mereka. Apa yang dimikirkan mereka, bagaimana berhasil pun tidak diikuti. Karena kita mengikuti perjalanan sesuai dengan bijaksana yang dikaruniakan oleh Tuhan. Orang benar tidak berdiri di tempat orang berdosa. Berarti kita mempunyai pendirian yang berbeda. Kita mempunyai pendirian yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak akan berdiri di tempat jalannya orang-orang yang berdosa itu. Dan kita tidak akan berposisi, kita tidak akan berunding, kita tidak akan duduk bersama dengan orang-orang yang mencemooh, orang yang melawan Tuhan, orang yang mentertawakan kesucian dan segala sesuatu yang baik. Saudara-saudara, ketiga hal ini secara pasif. Tidak. Pada waktu kita tidak mau mengikuti mereka, kita tidak mau berdiri bersama mereka, kita tidak mau duduk di tengah-tengah mereka, berarti kita dikucilkan, berarti kita tersendiri, dan kita adalah orang yang sangat malang. Jikalau kita tidak mengikuti mayoritas, lalu kita hidupnya bagaimana? Jikalau kita tidak mengikut arus, kita posisi di mana? Banyak orang Kristen yang makin lama makin mau menjalankan kehendak Tuhan, dia makin merasakan hidup di dunia ini susah. Orang lain berjalan semaunya, bekerja seenaknya, mereka berkeinginan dengan senapsunya. Tapi kita tidak mungkin mengikuti mereka, karena apa yang mereka lakukan selalu terbentur dengan konsep dan dengan prinsip-prinsip yang kita percaya. Itu sebab kita sulit melibatkan diri di dalam arus dunia ini. Kalau kita tidak mengikuti arus dunia ini, kita menjadi orang marginal, atau kita menjadi orang yang dikesampingkan. Kita menjadi orang yang tidak dianggap mengikut arus dan ikut zaman.
Kita dianggap orang kuno, orang kolot. Kita dianggap orang yang tidak mengikuti zaman, tidak mengetahui arus, dan tidak bersifat kekinian. Itu sebab kita diasingkan, kita menjadi sepi, kita menjadi menyendiri. Saudara-saudara, dari kecil saya hidup dalam keadaan demikian. Akhirnya Tuhan bukan saja tidak membuat saya sepi, tidak membuat saya tersendiri, tidak membuat saya rasa terlalu tersendiri dan terlalu susah. Akhirnya Tuhan membuat saya bikin arus baru. Saudara-saudara, kalau kita tidak diterima oleh arus yang lama, menciptakan arus yang baru. Kalau kita tidak diterima di kelompok mayoritas, kita bikin sekelompok yang baru. Kita bikin sesuatu arus yang baru, kelompok yang baru. Menciptakan zaman yang baru. Membuat lingkungan yang baru. Untuk mengumpulkan orang yang akan mengikuti perjalanan yang baik. Mengikuti rencana Tuhan. Mengikuti pendirian iman. Dan mengikuti tempat yang diserahkan Tuhan kepada orang-orang berkumpul yang takut kepada Tuhan. Alkitab mengatakan orang-orang yang takut kepada Tuhan, mereka berkumpul dan mereka berbicara tentang soal-soal yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan menurunkan telinganya. Tuhan mendengar. Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, jangan ketakutan ketinggalan zaman. Karena setiap zaman yang membawa kita menjadi orang yang ditinggalkan, akhirnya akan ditinggalkan oleh Alkitab. Setiap zaman berusaha membuang Alkitab ke belakang. Tetapi akibatnya kitab suci membuang setiap zaman ke belakang. Setiap zaman membuang orang-orang yang sok suci. Orang-orang menganggap diri lebih baik dari orang lain. Yang tidak mau jerumus, tidak dosa. Menjadi orang tersendiri. Tapi akhirnya kita membawa hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan kembali berbakti kepada Tuhan. Dan kita melemparkan zaman ke belakang. Saudara-saudara, jangan takut tersendiri. Jangan takut menjadi minoritas. Jangan takut dihina, diejek, dicemooh, atau dibuang oleh orang-orang dunia. Karena dunia dan segala nafsu yang berada di dalamnya akan lewat dan binasa. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ditaruh di dalam dunia ini. Mengapa Tuhan tidak mengangkat kita ke surga setelah kita diselamatkan? Tuhan mau kita berada di tengah-tengah orang berdosa untuk menjadi saksi. Tuhan menyerahkan kita di tengah-tengah orang yang tidak takut kepada Tuhan, menjadi orang yang berdosa, dan kita di tengah-tengah mereka, kita menjadi mercusuar untuk menyinar cahayakan firman Tuhan kepada orang, seperti kapal yang akan tenggelam di dalam lautan karena kehilangan arah dan kehilangan tujuan. Saudara-saudara, siapakah kita? Kita adalah orang benar yang ditetapkan Tuhan dan ditaruh di tengah-tengah orang berdosa. Supaya kita bukan melarikan diri dari mereka. Bukan kita mengasingkan diri dari mereka. Lalu menyendiri menjadi orang yang so suci. Saudara-saudara, agama Kristen bukan agama yang melepaskan diri dari masyarakat. Agama Kristen adalah menaruh diri di dalam masyarakat. Di tengah-tengah mereka, tapi tidak milik mereka. Berada bersama di atas bumi ini, tapi tidak mengikut binasanya bumi. Kita berada di dalam dunia ini, tapi kita melampaui dunia. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 17, saya tidak minta Tuhan melepaskan mereka dari dunia ini, tapi saya minta Tuhan memberikan mereka menang atas dunia ini. Do not escape from the world, but overcome the world. Do not escape from your environment, but you should conquer them. Engkau harus mengalahkan, engkau harus melampaui, engkau harus memakai segala kesulitan menjadi alat, memperalat kesulitan, menjadikan dirimu melampaui segala kesulitan. Saudara-saudara, jangan ikut jalan mereka. Jangan berdiri di tempat orang berdosa. Jangan duduk di kursi orang yang bercemooh kepada Tuhan. Tapi engkau mempunyai pendirian sendiri. Engkau mempunyai iman yang melampaui mereka. Engkau mempunyai kemenangan terhadap dunia, bukan melarikan diri. Orang yang melihat kesulitan pergi, melihat hambatan lari, melihat segala rintangan dia
berusaha menyendiri. Itu adalah orang yang sangat-sangat egois, orang yang sangat pesimis, orang yang tidak beriman, tidak berkonfiden di hadapan Tuhan karena dia kekhawatiran kehilangan diri. Tetapi orang yang mengalami kesulitan, dia berdiri di situ menghadap, bukan mengkompromi. Melihat segala musuh menghadapi dia, pergi berperang, bukan melarikan diri. Itulah orang mempunyai konsep positif, mempunyai kekuatan untuk melawan, dan bukan saja tidak mengikuti mereka, tapi mau membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dengan iman kita melihat surga dan kerajaan Tuhan Allah. Dengan pengharapan kita menanti akan janji Tuhan akan digenapkan kepada kita. Dengan iman kita mengalahkan dunia. Dengan pengharapan kita menikmati dunia yang akan datang. Tapi hanya dengan kasih kita kembali kepada dunia yang fana ini. Lalu mengalahkan, lalu memenangkan, lalu akhirnya kita mendapatkan orang dunia ini dipindahkan kepada dunia yang lain. Saudara-saudara, faith, hope, and love. Ketiga hal ini terus berada sampai selama-lamanya. Karena iman kepercayaan berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan di dalamnya kita menggali akan sumber bijaksana dan sumber kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam pengharapan kita menemukan segala yang dijanjikan oleh Tuhan mengenai dunia yang belum datang. Dan kita menangada dan melihat ke dalam dunia yang akan datang itu. Kita mempunyai kekuatan untuk melewati dunia akan lewat yang fana ini. Dan dengan pengharapan kita menjadi orang yang berkekuatan untuk melawan segala kesulitan di dunia ini. Kita menuju kepada dunia akan datang. Dan dengan cinta kasih kita melampaui apa yang sudah kita terima demi iman dan pengharapan. Kita menjadi orang mempunyai cinta kasih yang meluap, yang melebihi dari kecukupan kita sendiri menikmati. Dan kita membagikan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara sekalian, orang benar tidak ikut arus dunia. Orang benar seperti dikucilkan oleh dunia. Orang benar seperti terbelakang karena tidak bisa mengikuti arus yang maju. Orang benar seperti orang minoritas yang tidak mempunyai penghiburan daripada orang-orang mayoritas. Tapi orang benar mempunyai pendirian sendiri, mempunyai cara pandang sendiri, mempunyai satu kepuasan sendiri. Orang benar mempunyai arus untuk mengikuti Tuhan sendiri yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak benar. Saudara-saudara, pada waktu saya masih muda, saya menerima Tuhan. Umur 12 menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan. Dan umur 17 menyerahkan konfirmasi sekali lagi setelah pernah goncang di dalam evolusi ateisme, di dalam istilah dan semua ideologi dialektikal materialisme dan komunisme. Saya konfirmasi sendiri menjadi hamba Tuhan. Lalu saya memilih menjadi orang pemuda yang tersendiri. Mereka pergi nonton, saya tidak. Mereka berjudi, saya tidak. Mereka minum-minum, saya tidak. Mereka pakai ganja, saya tidak. Mereka jerumus dalam perjinahan, saya tidak. Menjadi seorang pemuda yang tidak berjudi, tidak merokok, tidak minum anggur, tidak ada segala hobi yang lain. Sangat sepi bukan? Sangat bosan bukan? Orang bilang, kapan engkau menikmati hidup? Kenapa engkau tidak ikut dansa-dansa seperti orang lain? Kenapa engkau tidak ikut pergi melacur seperti orang lain? Kenapa engkau jujur dan hidup cuma pergi ke gereja? Engkau kenapa tidak merokok? Engkau tidak minum ganja? Kenapa tidak ikut-ikut semua kebiasaan orang dunia? Saya tertawa dan menjawab, kamu kira saya sepi? Hanya karena saya tidak pernah mempunyai apa yang kau miliki, berjudi, melacur, minum rokok, dan sebagainya. Justru terbalik, saudara-saudara. Suatu kali Andrew G. berkhotbah, mengapa orang bunuh diri? Karena mereka belum ada Tuhan. Mengapa mereka pergi melacur? Karena mereka tidak ada kepuasan. Mengapa pergi berjudi dan main-main dosa di dunia ini? Karena mereka tidak merasakan keindahan daripada pengalaman surga.
Saudara-saudara, saya dengan senyum menjawab, saya tidak perlu. Saya tidak perlu berjudi. Saya tidak perlu berdosa. Saya tidak perlu minum-minum. Saya tidak perlu melacur. Karena kesukaan itu tidak ada arti apa-apa dibanding kesukaan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Jika engkau sudah mempunyai Tuhan, engkau tidak perlu tambah lagi kesukaan yang kecil. Uang suapan hanya bisa menarik orang miskin. Uang suapan tidak menggoncangkan mereka yang sudah rasa puas dan mempunyai pendirian moral sendiri. Saudara-saudara, satu hari kalau engkau sudah mensuap uang, engkau dibuang uangnya, engkau dibuang mukanya, baru engkau mengetahui engkau sedang berdosa dan sedang menjual dirimu. Sebagai orang Kristen kita mempunyai pendirian. I am enough. I am satisfied. I am sufficient. Saya cukup. Saya tidak perlu lagi. Engkau kira, engkau kasih saya uang saya senang. Engkau kira ajak saya pergi minum-minum anggur saya senang. Engkau kira saya harus pergi cari pelacur baru puas. Tidak. I am satisfied. Saya sudah cukup. Saya mempunyai kepuasan. Kepuasan dengan apa? Kepuasan di dalam Tuhan. Karena engkau menikmati Tuhan. Westminster Confession mengatakan to enjoy God. Menikmati Tuhan. Oh God, I come to you. I enjoy you. Saudara-saudara, ada anak muda yang kemana-mana mau ikut. Mendarat papa bilang, saya mau bawa engkau ke Paris. Dia bilang, tidak mau ikut. Loh, Paris. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak dikasih tahu. Ternyata dia sudah dapat pacar. Sesudah dapat pacar, dia biar papa pergi Paris, dia pacaran lebih enak. Kenikmatan berpacaran lebih baik daripada jalan-jalan di Paris. Ayo ikut saya, 1, 2, 3. Kenikmatan berpacaran lebih daripada jalan-jalan di Paris. Karena I enjoy my girlfriend. I enjoy to be together with her. Saya boleh bersatu, boleh berada dengan dia, itu cukup. Tidak peduli Paris, tak Paris. Kalau saya pergi Paris, hilang dia, pulang cilaka saya. Lebih saya menikmati dia. Besok bawa dia sama-sama ke Paris. Tidak usah papa mama ikut. Kebanyakan orang sebelum ada pacarnya, ikut papa mama sudah ada. Papa kio dewe. Kamu, saya. Kalau engkau berpacaran dengan Tuhan Allah, apa yang bisa menarik engkau? Nothing. Kalau engkau betul menikmati hidup bersama dengan Tuhan, bersuka cita di dalamnya, dan mencari kesenangan dari Tuhan, tidak ada orang bisa memisahkan engkau dari cinta kasih yang memuaskan engkau. Saudara-saudara, tidak mengikuti nasihat orang yang jahat. Tidak berdiri di tempat orang berdosa. Tidak duduk di tengah-tengah kumpulan orang yang bercemooh. Ini semua adalah masyarakat mayoritas. Saya buang. Mereka bilang, engkau kasihan tersendiri. Engkau menjawab, kamu yang kasihan karena di dalam dosa. Saya bukan tidak menikmati. Saya menikmati lebih dari apa yang kau nikmati. Jika orang Kristen mengerti rahasia kenikmatan di dalam Tuhan, maka dia tidak akan menyesal kenapa saya tidak berbagian di dalam perjudian, kenapa saya tidak berbagian di dalam pelacuran. Karena itu semua tidak perlu, semua tidak ada arti. Kalau engkau betul-betul menikmati Tuhan, apa sih yang menarik engkau? Apa sih yang membuat engkau harus menyerahkan? Nothing. Saudara-saudara, ini satu rahasia yang besar sekali dalam hidup kita. Tapi orang yang tidak ada Tuhan, tidak ada harapan, yang tidak ada standar moral, yang tidak ada prinsip hidup, itulah orang yang kasihan. Sehingga kalau orang kira engkau kasihan, engkau harus mengkasihani mereka. Not because I cannot, not because I'm not free, I do not need it. Saudara-saudara, Andruji mengatakan, mengapa engkau harus pergi dansa, harus pergi cari pelacur? Karena kalau tidak ada itu, engkau lebih gampang bunuh diri. Kalau engkau tidak berdosa, engkau tidak ada arti. Kalau engkau tidak berjudi, hatimu kosong. Itu sebab silakan. Oh, saya kaget. Waktu itu saya umur kira-kira 15. Masa ada pendeta yang mengatakan silakan judi, silakan melacur. Engkau perlu. Biasa engkau bilang jangan.
Ini ada pendeta bilang, silakan melacur, silakan berjudi. Saya kaget. Ini pendeta menyeleweng ini. Ini pendeta tidak setia kepada Tuhan. Tapi kalimat keluar terakhir, engkau perlu. Karena kalau tidak melacur, kalau tidak berjudi, kalau tidak minum minuman, engkau lebih gampang bunuh diri. Kasihanlah dirimu pergi melacur, karena engkau perlu. Tapi bagi orang Kristen tidak perlu. I do not need it. I'm satisfied. I enjoy to be with my God. I enjoy knowing Him, reading His words, thinking about His law. Ini sesuatu kesukaan yang digambarkan di Mazmur pertama. Orang yang takut kepada Tuhan. Bukan karena ketakutan dan gendar. Karena dia mau menghormati Tuhan. Menghormati kesuciannya. Menghormati keadilannya. Menghormati cinta kasihnya. Menghormati kejujuran ketulusannya. Saudara-saudara, ini semua patut kita hormat. Kalau kita menghormati kesucian, kita begitu istilah suci, kita pikir langsung kita berdiri tegak. Karena kita tahu ini bukan main-main. Kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan, cinta kasih Tuhan, kejujuran Tuhan, segala kebenaran yang berasal dari Tuhan membuat kita berdiri tegak, membuat kita sendiri mawas, tidak berani sembarangan. Saudara-saudara, kalau orang tiga hal ini ditolak, lalu akhirnya mengatakan dua hal yang dijalankan. Pertama, mencintai Taurat Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan. Kenapa Taurat dicintai? Bukankah Taurat itu ikatan? Taurat itu perintah. Taurat itu batasan yang bikin kita sangat tidak bebas. Siapa mau dikontrol? Tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Di dalam 10 hukum 9 kali bilang tak boleh, tak boleh, tak boleh. Hanya dikatakan harus taat kepada orang tuamu. Hormati papa mamamu. Saudara-saudara. Tak boleh itu membatas. Mengikat. Memberikan limitasi kepada kita. Siapa suka dilimit? Siapa suka dibatas? Waktu kita dibatas oleh peraturan-peraturan kita biasanya jengkel, bukan? Tapi justru orang yang bijak mempunyai pengertian yang lain. Bataskanlah aku, ikatlah aku, supaya aku berada di dalam kebenaran yang tidak menyeleweng. Dan saya akan menikmati keindahan hidup di dalam perbatasan-perbatasan itu. Saudara-saudara, apa sih kebebasan? Istilah kebebasan secara paradoks mempunyai dua aspek yang lain. Jalan yang bebas becak, itu berarti becak boleh di dalam sembarangan. Tidak. Yang disebut jalan bebas becak, berarti becak tidak boleh masuk. Jalan yang bebas motor, berarti motor tidak boleh jalan di dalamnya. Jalan yang bebas sepeda, berarti tidak boleh naik sepeda di dalam. Bebas becak berarti bebas dari gangguan becak. Bebas sepeda, bebas daripada gangguan sepeda. Bebas itu ada dua arti. Bebas untuk siapa? Engkau bilang, saya bebas. Saya boleh berzina, boleh berjudi, boleh merokok, boleh minum ganja. Saya boleh berbuat jahat, boleh ikut segala yang menyeleweng. Saya bebas. Waktu engkau bebas, jangan lupa, melalui kebebasanmu orang lain yang dirugikan. Seperti engkau bebas naik mobil dengan 180, 200 km. Berjalan 200 km di jalan yang namanya Pasar Baru. Sesudah lewat Pasar Baru, mayatnya banyak yang karena tertindas oleh engkau terlalu bebas. Kebebasanmu membunuh orang lain. Kebebasanmu mengganggu orang lain. Maka mobil yang begitu cepat tidak boleh masuk jalan itu. Itu namanya bebas mobil. Bebas mobil, mobil tidak bebas. Bebas mobil sebagai bebas daripada gangguan mobil. Bebas itu apa sih? Istilah bebas ini mengerti bagaimana? Tuhan Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia bukan bebas di dalam dosa. Dia menjadi budak dosa. When you are free to commit sin, you already have sold your freedom under sin. And you do not have any freedom. The sin is not controlling you.
Saudara-saudara, orang yang bebas di dalam perbuatan segala sesuatu adalah orang yang mengikat segala sesuatu untuk merampas hidup dia sendiri. Ini paradoxical understanding. Mengerti seperti paradoks ini menjadikan engkau lebih tinggi satu langkah dari orang-orang biasa. Menjadi engkau lebih berbijaksana dari orang yang tidak mempunyai pengertian ini. Pada waktu engkau berbuat dosa, engkau bukan menikmati kebebasanmu. Waktu engkau berbuat dosa dengan semau sendiri, engkau sedang menjual dosamu. Waktu engkau menjual dosamu, engkau tidak sadar engkau kerugian. Engkau cuma menikmati, nah aku boleh menikmati kebebasanku. Saudara-saudara tahu tidak, waktu engkau melakukan kebebasanmu dengan tidak kontrol, tidak diikat dan tidak dilimit, engkau waktu itu sedang menghabiskan hakmu sebagai orang yang katanya bebas, tapi menghancurkan dirimu. Saudara-saudara, di antara 10 perempuan, engkau pilih satu. Di antara 10 engkau pilih satu, itu namanya kebebasan. Tapi setelah engkau pilih, engkau tidak ada bebas mendapatkan yang lain. Karena kebebasan itu sudah mematikan kebebasan. Pengertian kebebasan dengan sifat paradoks. Mengerti kebebasan dengan sifat bersangkut paut dengan relasi yang lain-lain. Waktu saya ambil keputusan untuk ini, berarti saya tidak ada kebebasan untuk lain. Itu sebab orang yang tidak suka kebebasan pacaran itu dihentikan karena sudah miliki seorang pacar. Mengatakan bahwa yang disebut berpacaran itu adalah kuburan untuk cinta kasih. Tapi orang yang tidak mau sembarangan pacaran, dia puas dengan satu yang dipilih dengan tepat, dan dia rasa hidup kenikmatan seluruh yang akan datang itu ditentukan oleh orang dia sudah puas. Dia menganggap bukan pacaran itu kuburan, tapi pacaran itu adalah satu keindahan, satu istana untuk menikmati cinta kasih. Saudara-saudara, bagaimana cara kita melihat hidup kita di dunia ini? Di dalam dunia ini saben hari ada orang merayu kita. Orang jahat merayu kita, berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Seperti kalau engkau mempunyai banyak uang, maka iklan-iklan terus merayu engkau konsumsi barang-barang mereka. Di surat kabar New York Times, satu hari kadang-kadang 280 halaman. Di antaranya 200 halaman itu iklan. Engkau beli surat kabar tebal kayak begini. Engkau lihat terus iklan saben hari. Karena apa? Semua produser ingin mendapatkan uang dari kantongmu dan mensodorkan sesuatu produksi mereka. Engkau bebas. Engkau bilang, saya mau beli semua. Setelah beli semua baru tahu engkau menjadi miskin. Karena uangmu di dalam kebebasanmu ditelan habis. Dan setelah engkau mendapatkan segala sesuatu, engkau tidak ada kebebasan beli lain lagi. Kebebasan dirayu. Kebebasan itu dicobai. Mau diterima oleh semua pihak yang berarti menjualkan produser untuk mendapatkan kebebasanmu. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan, aku mencintai Taurat Tuhan. Dan aku merenungkan siang malam akan Taurat Tuhan. Ini satu keputusan yang bagi orang lain engkau telah kehilangan kebebasan. Tapi bagi engkau baru menikmati kebebasan setelah memilih keputusan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mengatakan aku mencintai Taurat Tuhan, berarti inilah menjadi satu wilayah saya memperkembangkan kebebasan. Menikmati apa yang ku cintai di dalam firman ini menjadi imbalan kenikmatan yang tidak habis-habis. Saudara-saudara sekalian, the love of the word of God, of the law of Jehovah, and meditate day and night. Siang malam merenungkan. Saudara-saudara, kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang boleh meluaskan kemampuan kita dan potensi kita hanya di dalam kebenaran. Allah itu benar, malah Allah tidak akan melakukan hal yang tidak benar. Allah itu suci, Allah tidak mungkin melakukan hal yang tidak suci. Allah itu bajik, Allah tidak mungkin mengerjakan apapun yang tidak bajik. Allah itu kasih,
Allah tak mungkin melakukan hal yang tidak ada kasihnya. Saudara-saudara, Allah itu penuh dengan kemurahan, full of loving kindness, mercy. And God is the righteous, holy, good, and He is the love. Kalau Allah adalah hal-hal seperti ini, Allah tidak melakukan hal yang melawan hal-hal ini. Allah yang suci tidak mungkin najis. Allah yang benar tidak mungkin menyeleweng. Allah yang baik tidak mungkin berjahat. Allah penuh dengan cinta kasih tidak mungkin membenci. Dengan demikian, Allah bebas tidak? Apakah Allah tidak bebas? Sebab dia suci, maka dia tidak berani mengerjakan sesuatu yang tidak suci. Allah tidak ada kebebasan untuk melakukan hal yang tidak suci. What is freedom? Allah itu kalau bebas, bebas apa yang ada pada Allah? Apa itu artinya bebas? Ini kalau ditelusuri menurut ini akan maju ke dalam sebelah teliti-teliti yang disebut hukum itu apa? Saudara-saudara sekalian, Allah itu bebaskah? John Stott satu kali menulis satu kalimat. Even the freedom of God is not absolute. Waktu saya baca saya kaget. Allah pun kebebasannya tidak mutlak. Menurut saya, Allah adalah satu-satunya mutlak yang mutlak. The only absolute which is based on the absolute principle is only God. Allah adalah mutlak yang satu-satunya yang mutlak. Kalau Allah adalah satu-satunya mutlak itu sendiri, maka kenapa bicarakan kebebasan Allah pun tidak mutlak? Mungkinkah Allah yang mutlak tidak mempunyai kemutlakan, tidak kebebasan? Saya tidak bisa terima. Lalu saya coba membaca. Dia mengatakan Allah pun tidak boleh berbuat, Allah pun tidak bebas berbuat hal yang berlainan, yang berlawanan dengan sifat-sifat ilahi dia yang lain. Saya mulai menangkap. Maksudnya Allah itu bebasnya tidak mutlak. Tidak bisa dia memakai kebebasan yang mutlak untuk melanggar sifat ilahi yang ada pada dia. Allah mutlak tidak melakukan hal yang tidak suci. Allah mutlak tidak melakukan hal yang tidak kasih. Allah mutlak tidak melakukan hal yang tidak benar. Allah tidak mungkin melakukan hal yang tidak adil. Karena keadilan, kesucian, cinta kasih, kebajikan itu sifat ilahi sendiri. Lalu kalau Allah melanggar berarti Allah memakai kebebasan lebih daripada batas. Lalu saya mau tanya, apa yang menjadi batasan sifat kebebasan Tuhan Allah? Allah pun tidak bebas. Allah pun tidak bebas dengan mutlak. Setelah saya tutup buku itu, saya mengatakan saya tidak setuju John Stott. Karena John Stott telah memakai istilah yang kurang lengkap. Saya lebih baik memakai istilah saya. Allah kebebasan tetap mutlak. Tetapi sebelum dia melakukan kebebasan mutlak itu, dia sudah dengan kebebasan dia sendiri, dengan mutlak rela untuk mentaklukkan kebebasan dia, diikat oleh sifat ilahi Allah yang bersifat moral. Nah, ini jalan keluarnya saya. God which is absolute, He is always absolute to use His freedom. But before that, He already with His absolute willingness to dedicate and to limit His will and His freedom under His attributes of morality. Semua sifat moral yang paling tinggi itu Tuhan sendiri rela mentaklukkan kebebasan dia, diikat oleh semua moral-moral, semua sifat dia. Itu sebab holy God is not willing to do anything which is unholy. The righteous God is not willing to do anything which is unrighteous. Allah yang suci tidak rela melakukan hal yang tidak suci. Allah yang penuh kasih tidak mau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kasih. Allah yang adil tidak rela melakukan segala sesuatu melawan keadilan. Itu kewilingan, kerelaan mentaklukkan akan kebebasan yang mutlak dari Tuhan Allah untuk tidak mempunyai kebebasan yang di luar sifat ilahi. Itu adalah kerelaan yang menjadi contoh kita hidup kebebasan. Saudara-saudara, mau bebas? Mau. Bebas macam apa yang kau mau? Bebas yang membunuh diri? Bebas yang binasa? Bebas yang menuju kepada kerusakan? Itu kebebasan yang tidak ada nilainya. Itu kebebasan yang murahan.
kebebasan yang rendah, kebebasan yang tidak ada mutu sesungguhnya. Kebebasan mutu tertinggi ada kebebasan untuk membatas kebebasan. Kebebasan yang paling bijaksana adalah kebebasan untuk membawa kebebasan di dalam penghakiman dan di dalam kesucian Tuhan untuk dibatas. Itu sebab Alkitab mengatakan Tuhan memberikan Taurat. Tuhan mewahyukan kebenaran Tauratnya kepada manusia untuk apa? Untuk manusia tidak bebas secara liar. Untuk manusia bebas di dalam keadaan ikatan yang benar. Saudara-saudara, dengan demikian Taurat itu adalah batasan, iya. Taurat itu adalah limitasi, iya. Taurat itu adalah sesuatu ikatan, iya. Tapi ikatan daripada Taurat itu ikatan yang diperlukan. Itu sebab Alkitab mengatakan di dalam surat Yakobus, Taurat yang membebaskan. The law which give us freedom. Taurat yang memberikan kepada kita satu kebebasan. Taurat yang membebaskan kita. Kalau kita tidak mengerti paradoksnya ini, kita selalu menganggap kita orang bebas. Yaitu mau bunuh-bunuh, mau berzina-zina, mau merusak orang lain merusak, mau menipu-menipu. Itu kemurahan yang tidak ada nilai. Itu kerendahan daripada etika yang sangat tidak bermutu sama sekali. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang anggun, kebebasan yang tinggi, kebebasan yang hormat, kebebasan yang mau dibatas, kebebasan yang mau dilimit, dikontrol, diintervensi. Saudara-saudara, Tuhan hubungan dengan manusia begitu indah. Yang tidak mengerti akan menganggap semua hubungan yang indah di dalam Tuhan itu hubungan yang tidak perlu. Tapi bagi orang yang mengerti keindahan di dalam hubungan dengan Tuhan, dia akan bersyukur kalau kita masih mau dicampur tangani oleh Tuhan. Saudara-saudara, kebebasan bukan keliaran. Kebebasan bukan kebualan. Kebebasan bukan sesuatu keadaan yang sangat seperti enak, tetapi tidak ada limit. Itu adalah sesuatu kebebasan yang bahaya dan membunuh kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali memikirkan kalimat Yesus Kristus. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Konsep kita adalah, barang siapa yang berbuat dosa, itulah orang bebas berdosa. Tuhan mengatakan tidak. Di dalam perbuatan dosa, engkau bukan saja tidak bebas. Engkau telah menjadi budak. Engkau diperbudak oleh dosamu. Yang merokok, budaknya rokok. Yang melacur, budaknya pelacur. Yang berjudi, budaknya perjudian. Yang menipu, budaknya bohong. Yang berbuat segala kejahatan, budak dari kejahatan. Manusia tidak pernah menikmati kebebasan yang sejati pada waktu dia ambil keputusan untuk berbuat dosa. When you decide to commit sin, you already sold your freedom under sin. Waktu engkau mengambil keputusan berbuat semacam dosa, berarti pada waktu itu engkau telah menjualkan kebebasanmu untuk ditakluk di bawah dosa. Adakah orang yang merokok, waktu dia mau merokok dia bebas, meninggalkan rokok dia juga bebas? Tidak. Waktu engkau mau merokok engkau bebas. Tapi waktu mau buang rokok, rokok bilang, "You mau buang saya." Saya tidak buang kamu. Waktu engkau dari aktif menjadi pasif. Engkau dari mempunyai kebebasan menjadi mempunyai perbudakan. Inilah kalimat Alkitab. Tuhan tidak pernah mengatakan satu kalimat yang salah. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang tidak berbijak. Semua yang diberitakan oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan itu ada hal yang paling baik. Sehingga hargailah firman Tuhan. Karena dengan itu engkau sekaligus menghargai hidupmu sendiri. You appreciate the word of God. At the same time you appreciate your own life. But within the word of God, you have all the wisdom and the power to get rid from the power and the control and the limitation of sin. Dengan engkau mentaklukkan diri kepada firman Tuhan, engkau mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan dan perbudakan dari berdosa. Yesus berkata, sungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, engkau yang berbuat dosa, engkau adalah budak dosa. Tapi pada waktu anak Allah membebaskan engkau, baru engkau mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya.
Who has the true freedom? If they can get it from the power and the control of sin, they have the freedom. Freedom to commit sin is a freedom to commit suicide. Orang yang bebas berbuat dosa adalah bebas untuk membunuh diri. Tapi pada waktu engkau bisa melepaskan diri dari ikatan dosa, itulah kebebasan yang membuat engkau mempunyai hidup yang kekal. Itu dari Tuhan. Only Christ save you. Only Christ deliver you from committing suicide. Only Christ can stop you from the wild liberty, wild freedom, which is committing suicide. Immanuel Kant, Jerman filosof, mengatakan, what is freedom? Freedom is not what you want to do and you can do it. You can do everything according to your desire, your lust, your freedom. You do everything you want. That is not freedom. Kalau orang tanya dia, kalau ini bukan freedom. Freedom itu apa? Freedom is when you want to stop of doing anything, you have the power to stop it. Kalau engkau tidak mau berbuat sesuatu, engkau mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan sesuatu, itu baru namanya freedom. Saya kira Immanuel Kant's definition of freedom is one of the best in the world history of philosophy. Kebebasan sejati adalah kebebasan di mana engkau tidak mau berbuat sesuatu, engkau sanggup tidak berbuat. Orang berjudi mau berhenti judi gampang tak? Orang melacur mau berhenti melacur gampang tak? Tak bisa. Orang minum ganja sekarang mau berhenti, tak bisa. Karena apa? Ganja telah menjadi tuan dia. Dia menjadi budak ganja. You commit sin, you are enslaved by your sin. You are not a master of your sin. You are slave of your sin. Engkau sudah berbuat dosa, engkau menjadi budaknya. Dosa mengontrol engkau kemana saja engkau pergi. Dia menguasai engkau sampai engkau mati. Karena melalui perbuatan dosa yang disebut bebas, engkau sedang membunuh diri. Saudara-saudara, itu sebab the law of God is law to give freedom. It's not the law to limit. Only stupid people think God is controlling with His law. But a wise man who fears the Lord, he knows in the control of the Word of God, I am given freedom with assurance. Dengan ikatan dari firman Tuhan, saya mempunyai kebebasan yang sudah dijamin. Kebebasan yang diasuransikan. Kebebasan yang boleh menikmati kebebasan itu sendiri. Itu sebab pada waktu saya masih muda sekali, orang suruh saya berzina, suruh saya pergi minum rokok, suruh saya pergi berjudi, makan, minum segala anggur yang keras. Saya tidak ikut. Bodoh lu. Kamu masih muda dan mau dansa. Besok tua siapa mau dansa sama kamu? Saya bilang saya tidak perlu. Karena saya sudah puas. I'm enough. I'm satisfied. I'm sufficient. With the joy from God. With the salvation from Jesus Christ. I'm enough. I enjoy this. I need not to go to gamble. I need not to go to commit adultery. But those things for me is rubbish. Itu semua sampah bagi saya. Dan dengan begini Tuhan pelihara sampai umur 75. Saya tidak pernah bersetubuh dengan siapapun kecuali istri setelah nikah. Saudara-saudara, ini semacam kebebasan yang dijamin. Kebebasan yang dipelihara oleh Tuhan. Kebebasan yang bahagia. Senang kepada firman Tuhan. Siang malam memikirkan terus. Minggu lalu kita sudah pikir sampai di sini. Lalu orang ini semua orang bahagia. Mengapa kita disebut orang bahagia? Orang bahagia adalah orang yang diberkati, dipilih, dan disukai oleh Tuhan. Blessed by the Lord, chosen by the Lord, and delighted in God. Saudara-saudara, Tuhan menyenangi engkau. Tuhan memilih engkau. Engkau disayangi Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada segala hidupmu. Itulah orang blessed. Orang yang diberkati oleh Tuhan atau orang yang disenangi oleh Tuhan. Tuhan senang kita. Tuhan sayang kita. Tuhan memberi berkat kepada kita. Tuhan tidak meninggalkan apapun yang baik tidak diberikan oleh orang yang disayangi. Itu orang namanya diberkati Tuhan. Saudara-saudara, maukah kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Mau? Jawab mau? Maukah kita disayang oleh Tuhan? Dihargai oleh Tuhan? Diberkati oleh Tuhan? Pada waktu Tuhan mempunyai berkat, Tuhan tidak lupa. Ini anak yang saya sayang, Stephen Tong. Saya akan bagi dia berkat ini.
berkat itu. Jadilah orang yang berbahagia. Yaitu yang dipilih Tuhan, dicintai Tuhan, disayang Tuhan, diingat oleh Tuhan, dan diberikan berkat oleh Tuhan. Ini adalah akibat kita cinta Tuhan. Bukan akibat doa kita. Do not pray for the blessing. But please God and it will be blessed. Jangan minta supaya diberkati. Tapi lakukan hal yang memperkenan. Dengan sendiri berkat akan tiba kepada engkau. Amin. Saudara-saudara, jangan kita urutannya berbeda. Jangan diterbalikan. Kita menyenangkan Tuhan dulu, berjalan di dalam kehendaknya, takut kepada Dia, cinta Tauratnya, dan siang malam mikirkan rencana firman Tuhan. Dengan semikian orang ini akan diberkati. Blessed are those who love the word of God and meditate day and night. Saudara-saudara, waktu saya umur 17, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Baru lepas dari komunisme, dari ateisme, dari evolusionisme, dialektika, materialisme, dan semua filsafat yang paling canggih pada waktu itu. Lalu saya menjadi hamba Tuhan. Saya berkhotbah. Tapi pelan-pelan merasa manusia terbatas. Saudara-saudara. Tapi jangan terus merenungkan firman Tuhan. Tuhan kasih. Karena orang yang mencintai Taurat dan merenungkan firman Tuhan seperti satu pohon yang ditanam di pinggirnya sungai. Saudara, pinggir sungai berarti tidak habis-habis. Itu air terus mensuplai. Dan pohon itu terus menghisap air. Sehingga hijau daripada pohonnya terus tidak habis-habis. Pohon terus hijau. Daunnya terus hijau. Dan buah terus dihasilkan pada musimnya. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang tidak berbuah. Begitu banyak orang Kristen daunnya kering. Daunnya sangat sekali kuning. Tidak menghijau. Kenapa? Karena suplai air tidak cukup. Kadang-kadang engkau melihat di dalam dataran yang besar sekali. Tempat ada pohon-pohon. Tapi engkau tidak pernah melihat pohon di pinggir laut, di pinggir sungai yang kering-kering atau kuning. Karena mereka dapat suplai yang banyak. Demikian firman Tuhan menjadi suplai hidup untuk membuat engkau mempunyai kehidupan yang penuh dengan kelimpahan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam negara Indonesia, engkau melihat pohon hijau semua. Kalau engkau dari Australia, melewati utara itu, semua gersang. Semua seperti padang belantara yang kuning semua. Lalu laut biru. Setelah melewati dari kepulauan Nusa Tenggara, engkau mulai melihat Indonesian islands are all like carpets. Green everywhere green. 14.570 lebih pulau. Semua itu adalah pulau-pulau yang hijau. Dan pohon itu terus mendapat air. Tak pernah kekurangan air. Orang yang mencintai Tuhan juga begini. Tuhan terus mengisi kebutuhan kepada kita. Dan kita terus menerima anugerah Tuhan. Akhirnya menjadi buah yang tidak habis-habis. Menjadi daun yang terus hijau. Maukah engkau mempunyai hidup seperti ini? Menjadi orang Kristen yang hijau terus daunnya. Menjadi orang Kristen yang pohonnya terus ada buahnya. Waktu saya membeli rumah 28 tahun yang lalu di Sunter, saya dibonusi satu pohon. Saya beli rumah dan beli pohon kok. Tetapi pohon sudah ada di situ. Lalu pohonnya kecil. Saya tunggu berapa tahun lagi besar. Berapa tahun besar. Sekarang sudah 28 tahun. Pohon itu melebihi tinggi dari atap rumah saya 2 susun. Dan setiap tahun kalau musimnya, buahnya banyak luar biasa. Buah apa? Mangga. Mangga apa? Harum dan manis. Harum manis. Banyak mangganya. Tapi jatuh, kadang-kadang jatuh ke sebelah. Ya sudah, saya dah ambil kembali. Kalau Alkitab mengatakan lebih berbahagia orang memberi daripada yang menerima. Sudah beri aja. Yang jatuh ke sebelah, silakan ambil. Yang jatuh ke sini, saya ambil sendiri. Manisnya lebih enak daripada yang dibeli dari pasar. Itu bonus. Dan saya bersyukur. Alkitab mengatakan, umatku akan duduk di bawah pohon di rumah mereka sendiri.
Ini janji Tuhan. You will sit under the tree in your house and you enjoy the fruit come to you. Itu terus memberi, terus mengisi kebutuhan. Saudara, beli rumah itu tidak ada tambahannya. Tetapi beli pohon dapat buah tidak habis. Coba tanya, siapa pernah menghitung satu pohon pernah menghasilkan berapa buah? Hampir tidak ada. Karena setiap tahun hitung tidak habis, datang lagi. Tidak ada orang hitung pohonnya menghasilkan berapa buah. Kalau hitung anjingnya berapa anak itu ada. Kalau ada tahun anjing lahirkan anak, oh ini kali 6, lagi 8. Saya punya seekor anjing pada waktu saya masih kecil di Tiongkok. Lahir kira-kira anaknya 100. Karena setiap 6 bulan hamil. Ya, mungkin terlalu seksi atau bagaimana. Setiap 6 bulan lahir 6 anak, 8 anak, 6 anak. Pernah satu kali 10 anak. Di dalam hampir 5-6 tahun anaknya 100. Dan rumah saya sebelahnya lihat anaknya lucu-lucu semua datang minta kita terus kasih. Kalau tidak kasih juga susah. Mau pelihara anak begitu banyak. Kasih. Dan anjing itu setia. Kalau setiap pagi jam 6 saya pergi gunung di Xiamen. Itu ada bukit doa. Saya pergi dia pasti ikut. Sudah sampai gunung dia malas berhenti di bawah. Setelah saya doa selesai dia ikut saya pulang. Anjing itu kuning lucu sekali. Saya senang sekali. Tapi waktu saya umur 10 kita mesti meninggalkan Xiamen datang ke Indonesia. Maka kita semua sudah beli tiket. Lupa beli tiket untuk anjing. Maka dia tidak bisa ikut. Lalu kita dari kapal kecil menuju ke tengah-tengah laut. Naik ke kapal yang besar. Anjing itu ikut. Sudah sampai pantai dia ikut naik kapal kecil. Ikut sampai di kapal besar. Semua sudah naik. Dia tidak bisa naik. Akhirnya dia lompat-lompat naik. Mereka bilang anjing tidak boleh ikut. Suruh turun lagi. Lalu suruh orang bawa pulang. Semenjak itu tidak pernah lihat anjing itu lagi sampai sekarang. Sudah 60 tahun. Saudara, dia wow. Lalu dibawa pulang. Kami layar 14 hari. Dari Xiamen, Hong Kong, Manila, Singapura, Jakarta, lalu Semarang, Surabaya. Baru saya naik ke atas pantai. Anjing itu berapa anak? Kita bisa hitung. Karena tahun ini berapa. Tapi untuk pohon, tidak ada orang hitung berapa buah yang pernah dihasilkan. Engkau bisa hitung anggur dari satu pohon, lengkeng dari satu pohon, berapa seluruhnya. Kadang-kadang pohon umur lebih panjang dari manusia. Tak keburu menghitung berapa buah yang pernah dihasilkan. Engkau sudah mati. Pohon itu berbuah lebat. Dan pohon itu menghasilkan segala sesuatu yang boleh kenikmatan manusia untuk seumur hidup. Tuhan berjanji. If you love the word of God, you meditate day and night, you will like one tree beside the brooks. Di pinggir sungai engkau akan berbuah tidak habisan. Daunnya itu hijau terus. Saudara tahu tidak, pohon itu mempunyai khasiat berapa besar. Pohon mangga menerima sesuatu dari tanah. Pohon pisang keluar sesuatu dari tanah. Pohon kelapa keluar sesuatu dari tanah. Tanahnya sama, tapi akhirnya jadinya buahnya lain. Pisang lain rasa dengan mangga. Mangga lain rasa dengan itu kelapa. Karena apa? Akar. Akar bisa menerima. Akar itu pintar luar biasa. Sama-sama tanah. Dia bisa menerima sesuatu yang berbeda. Untuk mengisi kebutuhan yang individual. Yang berbeda sekali. Pohon itu luar biasa. Di dalam pohon engkau melihat mujizat. Engkau kasih siram air, dia keluar apel. Engkau kasih kencing, lebih manis apelnya. Engkau kasih ludah, apelnya wangi sekali. Ini mujizat yang mana tahu. Maka satu hari di Eropa ada satu orang namanya David Hume. Even giving me 200 performance of miracle, I will not believe in God. Ini seorang Skotlandia yang skeptik. Even I have seen 200 miracles performed before me, I will not believe in God. 200 kali mujizat pun saya tidak akan percaya Allah itu ada. 100 later, answered by August Hopkins Strong, the Baptist theologian,
Hume. Even though you see 200 performance of miracle, you do not believe. I've never seen one, and I believe that is miracle. Dijawab oleh August Hopkins Strong. Hume, 200 kali mujizat engkau lihat, engkau tidak percaya Allah. Saya 1 kali pun tidak pernah melihat mujizat, saya percaya. Inilah mujizat. Amin. Saudara-saudara sekalian, orang bilang darah mujizat. Saya bilang banyak. Pohon apel itu mujizat. Masa ada pabrik kayak begini? You pernah lihat satu mesin tak? Dikasih air kencing keluar apel. Pernah tak? Dikasih ludah keluar apel. Itu pohon apel. Itu mujizat. God is showing miracle every day. Surrounding us. Everything. Miracle. You menerima oksigen. Keluarkan CO2. Itu miracle. Semua itu miracle. God is God of supernatural and God of sovereignty. Dia melakukan begitu hal yang ajaib sekali. Saudara-saudara, Singapura tidak mengizinkan anggota dari warganya tebang pohon. Biarpun pohon itu rumahmu, kalau engkau tebang satu, engkau didenda mungkin ribuan dolar. Karena Singapura pemerintah menganggap pohon itu satu hal yang paling berharga di dalam pulaunya. Itu bukan saja paru-paru dari negara. Itu ada sumber daripada ekologi. Dan sumber daripada segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Engkau ke Singapura, engkau melihat negara kecil, tapi pohon banyak. Engkau lihat negara itu tidak gersang karena hijau sekali. Karena pemerintah mementingkan pohon. Di Indonesia terus tebang pohon supaya kaya. Kekayaan di mana sekarang? Habis. Tapi Indonesia dirusak karena rainforest yang terbesar di dunia hanya 2. Satu Brazil, kedua Indonesia Kalimantan. Ditebang habis-habisan. Karena apa? Egoisme orang manusia. Saudara-saudara, pohon itu mempunyai ciri khas yang luar biasa. Lalu pemerintah Singapura mengatakan, jangan tebang pohon. Karena pohon yang kecil satu hari menerima ratusan liter air dari tanah. Dan pohon yang besar menerima 2 ton air satu hari. Pohon besar itu meresap 2000 kilo air sampai di tempat yang paling tinggi puluhan meter. Itu pompa apapun tidak cukup. Engkau pompa untuk 2000 liter sampai di pucuk kira-kira 25-30 meter. Engkau pakai listrik akan berapa juta. Tapi pohon tidak usah. Terima. Sehingga pohon itu hijaunya terus disinari matahari. Tidak pernah kering. Daunnya tak kering karena apa? Terus mengisi. Terus isi. Itulah hidupan Kristen. A righteous man is like a tree. Seorang benar seperti pohon. Terus menerima anugerah Tuhan. Terus diisi. Terus hijau. Terus subur. Terus mempunyai daun yang banyak. Membuat orang panas menjadi dingin. Membuat orang di dalam suhu yang kering menjadi basah. Saudara-saudara, Seoul, ibu kota dari Korea Selatan, pernah satu kali karena mobil terlalu banyak. Mereka jalan keluarnya adalah membetoni satu sungai. Sungai itu dipenuhi dengan beton kira-kira 5,6 kilometer. Bayangkan beton itu kalau 1 meter berapa mahal. Sungai yang luas 5,6 kilometer di beton seluruhnya. Pakai berapa ratus juta dolar. Sudah selesai, enak. Mobil jalan, sudah lancar. Itu lalu lintas yang menjadi tidak macet lagi. Tapi mulai itu suhunya kota daerah itu mulai panas. 10 tahun yang lalu mereka mulai berdebat. Suhu kita menjadi panas karena sungai ini dibeton. Mari kita bongkar beton. Di parlemen itu perdebatan sangat sengit. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju memikirkan ekologi dan lingkungan. Yang tidak setuju memikirkan ekonomi. The modern economic itu telah merusak ekologi dan merusak lingkungan yang diberikan oleh Tuhan yang begitu indah kepada kita. Saudara-saudara, akhirnya debat sampai kira-kira 6 tahun, berapa tahun lalu, yang setuju bongkar menang. Sudah menang dibongkar. Waktu bikin beton ratusan itu kubik kilometer, itu berapa uang
dan berapa banyak tenaga. Beton itu adalah sudah kaku menjadi seperti batu. Waktu dipecahkan, dihancurkan, itu tenaga diperlukan banyak sekali. Uang yang diperlukan tak habis-habis. Saudara-saudara, setelah dibongkar, mereka mulai merencanakan tanam pohon, tanam rumput, bikin sungai itu indah, dan diperbaiki menjadi taman kota. 5 kilometer lebih itu sepanjangnya, mulai tanam pohon penghijauan. Sesudah selesai 2 tahun, itu menjadi tempat yang paling banyak orang suka tamasya. Paling banyak orang Seoul yang berjalan-jalan kalau sesudah kantor ke situ. Dan satu hal yang ditemukan, suhu daripada daerah itu turun 5 derajat. Saudara-saudara, pemerintah Singapura mengatakan jangan tebang pohon yang besar. Karena pohon yang besar satu sama dengan 20 PK AC. Kalau engkau itu ada pohon, engkau rasa dinginnya. Karena pohon itu menjadi AC alam yang tidak berpolusi dan tidak pakai uang, tidak buang ekonomi, dan itu bisa menarik satu hari 2 ton air ke atas dan mendinginkan suhu di daerah itu. Saudara-saudara, sekarang orang mulai mengerti apa pentingnya lingkungan yang hijau. Penghijauan itu penting sekali. Negara-negara di Jerman, di Belanda, di Inggris, di Prancis mulai membuat mobil yang kurang CO2-nya. Membuat lingkungannya lebih penghijauannya. Supaya dunia ini lebih indah. Lebih kembali mirip seperti Taman Eden. Saudara-saudara, orang yang benar, orang yang mencintai Tuhan, seperti pohon yang indah yang ditanam di pinggir sungai itu. Buahnya akan bermusim dan berhasil. Daunnya akan terus hijau dan tidak kering. Ini janji dari Tuhan. Saya mau tanya, apakah engkau mempunyai hidup seperti ini? Berbuah banyak. Mempunyai kehijauan menyatakan hidupmu yang limpah untuk memberkati orang lain. Jika engkau mempunyai orang seperti ini, engkau mempunyai kebebasan yang diikat oleh firman. Mari kita selalu menikmati. Oh God, control me, live in me, and intervene me. The life interrupted by God is a blessed one. Hidup yang mau dibatas, mau dipimpin, dikontrol oleh Tuhan, itu adalah hidup yang bahagia. Hidup yang tidak mau dikontrol oleh Tuhan, mau seenak sebuah sendiri, itu adalah hidup yang cilaka sekali. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dengan kita, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Selain itu ditambah dengan satu kalimat, apa yang dia perbuat akan berhasil. Saudara-saudara, ada seorang tua bicara sama saya, Stephen Tong, what you are doing always difficult, very difficult, but finally God bless you and you already gain what you want. Saudara-saudara, kalimat itu sangat mengesankan saya. Stephen Tong, seorang hamba Tuhan, kerja apapun itu sulit sekali, sulit sekali. Itu tantangannya banyak. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan takut kepada Tuhan, jalankan kehendaknya, selalu mencintai firman-Nya, dan merenungkan siang malam akan Taurat Tuhan. Orang ini akan diberkati seperti pohon ditanam di pinggir aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya, daunnya pun tidak layu, dan yang dikerjakan akan berhasil terus-menerus. Puji Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan paling indah, yaitu melakukan kehendak-Nya. Hubungan sama manusia paling indah, memberitakan firman kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Susah ada, kesulitan ada, halangan ada, tapi Alkitab mengatakan orang yang mencintai Tuhan, dia apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari kita menjadi orang yang diberkati Tuhan seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang besar, untuk pengajaran yang ajaib,
untuk firman yang sulit kami mengerti secara marifat kami. Tapi Roh Kudus telah memberikan pengertian, kesadaran, dan bijaksana bagi kami untuk mengertinya. Kami bersyukur. Kami serahkan diri kami dan seluruh pelayanan, hidup, dan kelakuan kami di dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.